Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Jika tidak ada, maka akan saya lanjutkan kepada materi pembelajaran yang mana judulnya adalah ketentuan zakat dalam Islam. Sebelum masuk kepada penjelasannya, akan saya jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan ketentuan zakat dalam Islam dengan benar, menjelaskan macam-macam zakat dengan benar, memberikan contoh penerapan zakat sesuai dengan undang-undang dengan benar, mempraktikkan perhitungan zakat dengan benar, menjelaskan hikmah zakat dengan benar. Kemudian yang pertama, pengertian zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab az-zakah, masdar dari fi'il madhi zakah yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang. Ia juga bermakna suci. Seperti firman Allah dalam Quran surah Asy-Syams ayat 9 yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hati. Zakat menurut istilah yaitu sesuatu yang hukumnya wajib dikeluarkan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Adapun untuk hukum zakat mengeluarkan zakat adalah fardu ain. Selain nama zakat, berlaku pula nama sodakoh. Sodakoh mempunyai dua makna. Yang pertama yaitu harta yang dikeluarkan dalam upaya mendapatkan ridho Allah. Makna ini mencakup sedekah wajib dan sedekah sunnah. Yang kedua yaitu sinonim dari zakat. Yang kedua, macam-macam zakat. Macam-macam zakat ada dua. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah menurut istilah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Hukum dari zakat fitrah adalah fardu ain atau wajib dilaksanakan setiap umat Islam yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk diri sendiri, keluarga yang dinafkahi, baik tua maupun muda, dan anak-anak yang baru dilahirkan ibunya, termasuk orang-orang yang menjadi tanggungan orang yang wajib membayar zakat. Adapun tujuan dari zakat fitrah yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan juga untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah, yang pertama yaitu Islam. Yang kedua, mendapatkan akhir hari penghabisan bulan Ramadan dan awal malam Idul Fitri meskipun sebentar. Yang ketiga, memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang harinya. Untuk waktu dan hukum membayar zakat yaitu yang pertama, waktu yang dibolehkan yaitu dari awal Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadan. Yang ketiga, waktu yang lebih baik atau sunnah yaitu dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi salat hari raya. Yang keempat, waktu makruh yaitu membayar fitrah sesudah hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya. Kemudian yang terakhir, waktu haram yaitu apabila sengaja dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimilikinya, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut istilah, mal atau harta ialah segala sesuatu yang dimiliki atau dikuasai dan dapat dipergunakan. Tujuan dari zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang pertama,
Harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal. Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misalnya melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lain. Milik penuh. Maksudnya harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan pihak lain. Kemudian mencapai nisab. Mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Misalnya nisab zakat emas 77,50 gram, kadar 24 karat, nisab zakat hewan kambing yaitu 40 ekor dan sebagainya. Kemudian sudah mencapai 1 tahun kepemilikan dan yang terakhir sudah terpenuhi kebutuhan pokok, maka zakatnya adalah kelebihan dari kebutuhan tersebut. Adapun yang berhak menerima zakat, yang pertama fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Yang kedua miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga amil, yaitu orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Yang keempat mu'alaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Yang kelima budak, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Yang keenam garim, yaitu orang yang memiliki hutang sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Yang ketujuh fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Yang terakhir ibnu sabil, yaitu orang-orang yang kehabisan bekal ketika dalam perjalanan sehingga ia sangat membutuhkan bantuan. Kemudian poin B yaitu identifikasi undang-undang zakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas umat Islam di Indonesia, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam bab 1 pasal 1 ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, zakat merupakan harta wajib yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, muzaki, yaitu seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Yang keempat, mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Yang kelima, Badan Amil Zakat Nasional atau yang biasa disebut Baznas, yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Yang keenam, Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ, atau lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kemudian dalam bab 1 pasal 2 tentang pengelolaan zakat, yaitu berasaskan kepada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Pada pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pada pasal 4 disebutkan zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sebagaimana disebutkan pada ayat 1 meliputi yaitu emas, perak, dan logam mulia lainnya. Yang kedua, uang, surat-surat berharga lainnya. Yang ketiga, perniagaan. Keempat, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Yang kelima, peternakan dan perikanan. Kemudian pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan yang terakhir rikas. Adapun dalam bab 2 ada beberapa poin penting yang ada pada pasal 5, yaitu
Yang pertama, untuk melakukan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Baznas. Yang kedua, Baznas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di ibu kota negara. Yang ketiga, Baznas sebagaimana disebut pada ayat 1 merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Adapun pada pasal 6, yaitu bunyinya, Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pada pasal 7, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Baznas menyelenggarakan fungsi yang pertama, perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya gunaan zakat. Yang kedua, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya gunaan zakat. Yang ketiga, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya gunaan zakat. Terus yang keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Yang kelima, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, Baznas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian poin C, yaitu contoh penerapan zakat. Zakat harus dikelola oleh negara melalui suatu badan yang diberi nama Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Badan dan lembaga tersebut pada saat ini dibentuk kepengurusannya mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah hingga juga tingkat desa. Oleh sebab itu, kaum muslimin berkewajiban membayar zakat hendaknya menitipkan melalui badan atau lembaga zakat yang ada di daerahnya masing-masing. Contohnya, setiap tahun kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah tersebut sebagiannya kita titipkan kepada unit pengumpulan zakat tingkat desa. Oleh unit pengumpulan zakat disampaikan kepada bas kecamatan, kemudian disampaikan juga kepada badan kabupaten. Oleh bas kabupaten, kemudian dana zakat tersebut didistribusikan kepada mustahik yang sangat membutuhkan dana atau digunakan untuk kegiatan produktif yang sangat menyerap banyak tenaga kerja, misalnya untuk membantu para pengusaha kecil dan menengah. Dengan demikian, dana zakat dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan fungsi dan tujuan. Kemudian poin D, perhitungan zakat. Yang pertama, zakat emas dan perak. Perhitungan zakat emas dan perak dilakukan ketika memenuhi nisab 85 gram emas murni atau 595 gram perak murni. Nilai zakat sebesar 2,5% dari total emas atau perak yang dimiliki. Misalnya, Tony mempunyai emas sebesar 100 gram, maka ketika kepemilikan emas itu memenuhi syarat haul, nominal zakat yang dibayarkan adalah 100 gram dikali 2,5% atau 2,5 gram emas. Kemudian binatang ternak. Bisa dilihat ya, ini di tabelnya seperti ini. Kemudian pertanian, ini seperti ini, bisa dilihat. Kemudian ada keterangan apabila pertanian airnya alami atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya 10%. Apabila pertanian atau perkebunan irigasi dan ada pengeluaran biaya, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%. Untuk zakat profesi atau kontemporer, bisa dilihat pada tabel tersebut. Untuk unggas, ketentuan zakat unggas ini disamakan dengan batas nisab emas, yaitu 93,6 gram. Jika emas 65.000 per gram, maka
emas 93,6 gram dikalikan 65.000. Atau contohnya seperti ini, apabila seseorang memiliki usaha unggas dalam 1 tahunnya memiliki keuntungan 6.084.000, maka yang bersangkutan telah wajib membayar zakat 2,5% dari total keuntungan selama 1 tahun. Kemudian contohnya lagi, Pak Irfan memiliki usaha ayam potong 4.000 ekor. Setiap penjualan memiliki keuntungan rata-rata 2 juta rupiah. Dalam 1 tahun dapat menjual sebanyak 8 kali. Jadi total keuntungan dalam 1 tahun yaitu 16 juta. Zakat yang dikeluarkan yaitu 16 juta dikali 2,5% atau sama dengan 400.000. Untuk zakat barang temuan, maksudnya itu yaitu barang-barang yang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu. Untuk jumlah nisabnya seharga emas 77,50 gram. Bagi seorang yang menemukan emas, maka minimal nisabnya adalah 93,6 gram dan dizakati 20% dari nilai emas tersebut. Contohnya, Pak Arman menemukan arca mini emas seberat 2 ons, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2 kali 20% atau sama dengan 40 gram. Bila yang ditemukan perak, maka nisabnya sebesar 624 gram dan nilai zakatnya sama dengan emas yaitu 20%. Adapun untuk hikmah zakat yaitu yang pertama membersihkan jiwa seseorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dosa dan kesalahan-kesalahan serta dampak buruk dari dalam hati. Yang kedua, menyediakan perbekalan bagi mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membantu musafir ketika kehabisan bekal dan tidak memperoleh sesuatu yang mencukupi tanggungan selama dalam perjalanannya. Yang keempat, meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang dengan cara menutup hutang serta kewajiban yang mesti ditunaikan dari hutang. Yang kelima, menghimpun hati yang tercerai-berai atas keimanan Islam. Yang keenam, membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin yang terhimpit utang. Yang ketujuh, meminimalkan bertumpuknya harta yang hanya pada orang-orang kaya. Yang kedelapan, membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga dan melindunginya dari berbagai musibah dengan berkah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, meneguhkan hati berdasarkan iman dan Islam. Yang terakhir yaitu menegakkan kemaslahatan. Baiklah, apa ada pertanyaan? Jika tidak, silakan membuat beberapa kelompok, kemudian mendiskusikan tentang materi yang hari ini kita pelajari. Kemudian tuliskan beberapa poin-poin penting tentang zakat dan dikumpulkan ketika akhir pembelajaran. Adapun kesimpulan untuk materi pembelajaran hari ini yaitu zakat yaitu merupakan sesuatu yang hukumnya wajib dikeluarkan dari sekumpulan benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya, dan hukum untuk mengeluarkan zakat adalah fardu ain atau wajib. Sekian penjelasan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.